Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Polisi gerebek lokasi penyuntikan gas LPG ilegal. Minibus terbakar usai tabrak 2 motor. Pasangan sejoli berbuat mesum dalam musola. Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu di Treskrim Suspolda Banten menggerebek lokasi penyuntikan gas LPG di Karangtengah, Kota Tangerang. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mengembangkan kasus penyalahgunaan LPG subsidi di Lebak September lalu. Lokasi yang digerebek polisi ini sudah diketahui 2 bulan berjalan. Sebelumnya komplotan yang sudah beraksi 2 tahun terakhir selalu berpindah-pindah tempat lokasi dengan tujuan agar sulit terlacak petugas. Dalam sehari, usaha ilegal yang dijalankan para pelaku ini bisa memindahkan 25-35 ribu tabung gas subsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg. Ribuan LPG ukuran 3 kg ini didapat dari sejumlah agen dan toko di Tangerang, Jakarta, Depok, dan Bogor. Untuk tabung ukuran 12 kg biasanya diisi dengan 4 tabung gas ukuran 3 kg. Sedangkan untuk ukuran 50 kg biasa diisi dengan 16 tabung LPG 3 kg. Keuntungan yang diperoleh komplotan ini pun tidak main-main. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan keuntungan hingga 1 miliar rupiah per harinya. Selain sudah menetapkan 8 orang tersangka, polisi juga menyita ribuan tabung LPG ukuran 3, 12, dan 50 kg, mobil operasional dan alat yang digunakan untuk memindahkan gas LPG. Tidak hanya ke agen, gas LPG ukuran 12 dan 50 kg juga biasa dijual ke sejumlah pelaku dan usaha industri. Nah, adapun barang ini dijual artinya hanya di lingkungan wilayah Banten saja. Tapi untuk pengoplosannya ini, dia ada beberapa TKP, termasuk seperti daerah Jakarta, ada juga di wilayah Banten, di Parigi. Nah, jadi TKP-nya ada beberapa wilayah untuk melakukan kegiatannya, tapi penjualan ini hanya di wilayah Banten. Terus keuntungan Pak tadi keuntungannya sudah dijelaskan 1 miliar lebih per hari. Selain merugikan negara, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku ini juga merugikan masyarakat karena berdampak sulitnya masyarakat yang memperoleh gas LPG subsidi. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Seorang balita di Paninggilan, Kota Tangerang yang menjadi korban ledakan tabung gas LPG 3 kg meninggal dunia. Korban langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Haji Lias, Paninggilan. Meskipun korban sudah dimakamkan, sejumlah pelayat masih terus berdatangan ke rumah duka untuk memberikan bela sungkawa atas meninggalnya korban bernama Syakil. Syakil yang berusia 4 tahun merupakan anak pertama pasangan Rian dan Rosi. Korban meninggal dunia akibat luka bakar lebih dari 90% di sekujur tubuhnya akibat kebocoran gas 3 kg yang menyebabkan terjadinya ledakan dan kebakaran. Saat kejadian, korban sedang bersama pamannya tengah menolong tetangganya yang mengalami kebocoran gas saat memasak bakso. Menurut dokter itu Pak, persentase lukanya berapa persen Pak? menurut informasi semalam sampai 90%. Iya, yang anak, karena itu yang kita ini kan karena masih keluarga. Yang satu lagi sempat dirujukan ke rumah sakit Cipto.
omnya ya. Kalau yang omnya luka bakar berapa persen? Kalau yang itu saya karena bukan saya di rumah sakit, saya kurang gitu paham. Sebelumnya, 2 petak kontrakan milik warga terbakar akibat tabung gas 3 kg meledak akibat adanya kebocoran. Usai kejadian, polisi juga langsung melakukan penyelidikan dan lokasi kejadian langsung dipasangi garis polisi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Akibat gagal menyalip, motor yang dikendarai pemuda menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan di Jalan Raya Rangkas Bitung, Cikande, Kecamatan Cawilan. Diduga kurang perhitungan, pengendara gagal mengendalikan motornya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian kepala. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Polisi yang mendapatkan laporan dari warga langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari arah sini nih, dari sebelah kanan nih. Kalau Bapak mau kemana? Saya mau balik, Ke Bro. arah Asem ya? Cikande ya? Iya. Ke arah Asem. Kalau itu Bapak motor apa Pak yang gitu? Dixon gitu. Dixon ya? Kalau kondisinya Pak korban dibawa langsung. Oh ya? Iya. Oh. Bang muatan apa Pak? Kosong bongkar. Kedua kendaraan dan sopir truk yang terlibat kecelakaan juga langsung dibawa ke Polres Serang untuk dimintai keterangan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Minibus terbakar di Jalan Kapten Subianto, Joyo Hadikusumo, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Kejadian ini membuat sejumlah pengendara panik dan berusaha menghindari mobil yang terbakar. Sebelum kejadian, mobil melaju dari arah Rawabuntu menuju lampu merah Jerman Center. Dengan kecepatan sedang, mobil oleng dan menabrak 2 motor. Tak lama mobil bernomor polisi B1908NYO ini pun terbakar. 2 orang pengendara motor terpental usai berbenturan dengan minibus tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Menurut keterangan saksi, kendaraan minibus yang dikemudikan oleh saudara RR melaju dari arah Rawabuntu. Sesampainya di tempat kejadian terjadi laka lantas dengan kendaraan 2 sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RR dan saudara SD. Akibat kejadian tersebut, salah satu sepeda motor terlempar mengenai minibus yang dikemudikan oleh saudara DS. Akibat kecelakaan tersebut, minibus yang dikemudikan saudara RA terbakar dan ketiga kendaraan lainnya mengalami kerusakan. Usai kejadian, polisi memeriksa sopir termasuk melakukan tes urin. Sementara untuk korban sudah dipulangkan setelah sempat diberikan pertolongan medis. Peristiwa kecelakaan ini pun sudah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.